surat. Apa permasalahannya? Pertama, sebagian ulama mengatakan karena ketika ada orang Yahudi Nasrani itu bertanya, coba sampaikan kepada Muhammad katanya. Coba saya bertanya tentang itu, bertanya kepada seorang sahabat yang namanya Ibnu Abbas. Coba tanyakan kepada Muhammad tentang urusan. Oleh Ibnu Abbas disampaikan pada Rasulullah. Nah, Rasulullah itu di situ tidak menyampaikan insya Allah. Jadi, ya nanti kalau sudah ketemu saya akan jawab. Nah, ketika ada bahasa seperti itu ternyata ada jeda, surat itu tidak turun. Ini insya Allah ya, hati-hati dengan insya Allah. Insya Allah itu betul-betul akurat. Ya, mencetak untuk saya insya Allah. Itu bohong itu namanya. Iya betul itu. Kalau saya insya Allah mencetak itu tak usah. Betul itu. Itu insya Allah. Nah, insya Allah itu menempati 90% hadir. Kecuali ada udhur sakit di jalan. Itu insya Allah. Begitu sebenarnya semangatnya untuk menyampaikan tanpa insya Allah, ternyata ada gila 12 hari tidak keturunan ayat. Ada mengatakan 15, ada mengatakan sampai 40 hari. Sehingga kalau orang kafir Quraisy itu sudahlah. Sekarang Muhammad sudah dibenci oleh pengirannya katanya. Sudah ditinggal ternyata. Turunlah Jibril membawa surat Ad-Duha. Begitu Ad-Duha selesai dibacakan, Rasulullah bertakbir di situ. Nah, kalau kita mengambil dengan caranya takbirnya Rasulullah, takbirnya Jibril, ketika Jibril membawa ayat Rasulullah bertakbir, berarti kita bertakbir setelah sholat membaca surat Duha. Di hadis Allahu Akbar. Tetapi kalau dimulai dari Rasulullah bertakbir menirukan surat Duhanya malaikat, maka kita memulai dari awalnya surat Duha. Seperti itu. Jadi boleh Allahu Akbar wa Duha, boleh hadis Allahu Akbar, boleh seperti itu. Tapi di antara kita yang paling banyak kita memakai setelah hadis ya, setelah hadis. Nah, pelafalan takbir di situ itu ada 8 pelafalan. Jadi secara tilawah atau secara syar'i di dalam bacaan Al-Qur'an. Ini kitabnya saya tadi. Yang pertama, fi bayan hukum takbir min surat Duha ila nas. Pertama, wa amma awjahu samaniyatun. Caranya ada 8. Wal wajhu samin mamnu, tetapi yang nomor 8 itu tidak boleh. Cara pertama, al wajhul awal, al waqfu diwaqaf, hadisnya ala akhir surah. Kemudian wa waslu takbir bil basmalati wa wasluha bi awalis surah. Pertama, caranya ini boleh diwaqaf, kemudian melafalkan takbir diwasol sampai awal surat. Fahadits Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Jadi diwaqaf dulu, kemudian takbirnya diwasol dengan basmalah, basmalahnya diwasol dengan awal surat. Itu yang pertama. Jadi fahadits waqaf Allahu Akbar Bismillah, tapi di rumah ya, kalau memang diwasol tidak boleh kata guru kita. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Kalau pakai Allahu Akbar, kalau pakai 3 surut 39 kuat nafasnya tidak apa-apa. Jadi langsung la ilaha illallah wallahu akbar walillahi bismillahirrahmanirrahim alam nashrah. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani qat'ut takbir ala akhir surah ay waqfi fi akhir surah wa wasl takbir bil basmati mal waqfi alaiha wal ibtida bi awal surah. Yang pertama, yang nomor 2, fahadis diwaqaf, Allahu Akbar dengan bismillah diwaqaf, kemudian alam nasrah. Fahadis Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim waqaf alam nashrah laka sadrak. Ya, yang pertama
diwaqaf, takbirnya diwasol, bismillahnya diwasol, disambung ke awal surat. Yang kedua, akhir surat diwaqaf, Allahu Akbar dengan bismillah diwaqaf, kemudian alam nasrah sendiri. Begitu seterusnya. Itu cara kedua. Ketiga, waslu takbir bi akhir surah ma'al waqfi alaihi wa waslul basmalah di awal surat. Sebelah waslu takbir bi akhir surah ma'al waqfi. Kemudian wa waslul basmalah di awal surah. Sendiri. Yang ketiga, mewasolkan akhir surat dengan takbir diwaqaf. Perhatikan. Mewasolkan takbir dengan akhir surat diwaqaf. Atau kemudian wawasul basmalah di awal surah. Ini diwasul dengan takbir diwaqaf. Perhatikan. Nah sekarang permasalahannya Pak Ustaz, ini sukun. Di sini lafal Allah. Bagaimana cara melafalkan ketika gua sukun? Dalam kaidah sharaf boleh sa diharakati kasroh, lianna sakin idza hurika bil kasr. Sukun bila mau diharakati dengan kasroh. Fahaddisillahu akbar. Boleh. Berarti wakaf di sini. Atau di fathah, li'annal fathata akhuful harokat, dan fathah itu paling ringannya harokat. Fahaddisallahu akbar, boleh seperti ini. Ini dengan awal surat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ketiga. Jadi kaidahnya saya ulang. Kalau ada huruf sukun ketika diwaqaf bertemu dengan sukun lagi, boleh sukun yang pertama diharakati kasroh boleh, atau dia diharakati fathah. Jadi fahaddisillahu akbar atau fahaddisallahu akbar. Contohnya alif di surat Al-Imran, alif lam mim Allah. Jadi cara ketiga, boleh dari akhir surat diwasol dengan takbir waqaf, kemudian bismillah dengan akhir surat wasol awal surat. Fahaddisillahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Atau fahaddisallahu akbar. Boleh. Ini caranya, ya seperti ini. Tapi ini belum harus dikopi, Ustaz. Ini hanya penjelasan. Kalau sampai melalui lisan saya, Bapak jalan kebeleng ini, yakin saya itu hilang. Ya, ini cuma penjelasan saja. Dan, tapi lebih baik sama nanti saya kopi aja atau saya ketik ulang. Nomor 4, Ar-Rabi waslu tadbir bi'is surah wal waqfi alaihi wa alal basmalah. Sumal tidak bawal surah. Gini. Yang nomor 4, waslu takbir bi akhir surah wal waqfu alaihi ma'al basmalah. Sumal ibtida bi awal surah. Diwasol, diwaqaf ke sini. Memulai. Fahaddisillahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ya seperti itu. Jadi diwasol, waqaf, baru memulai awal surat. Al-khamis waslul jami'. Semuanya diwasol. A'ni at-takbira bi akhir surah wa bil basmalati wa wasluha bi awal surah. Wa mithli fahaddisillahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nasrah laka sadrak. Jadi fahaddisillahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam
Kemudian as-sadis al-qaddu ala akhir surah waqaf wa ala takbir waqaf wa waslul basmalah bis surah. Di sini pertama nomor 6 al-qaddu waqaf. Ini papan orden baru. Iya. Ya. Betul. Sebetulnya saya menemukan seperti ini. Ya, dari timur ke ada seperti ini, betul itu. Tahun baru. Tapi nas ya nas. Tahun baru. Di situ kan nggak ada itu. Al-Qadmu, ya. Ala insur waqaf dulu. Kemudian wala takbir al-waqfu, waqaf. Wawaslul basmalah di awal surah. Ini digabung ini. Fahaddits Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Berarti itu. As-sabi qat'ul jami', semuanya di waqaf. Jadi fahaddits Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Yang tidak boleh nomor 8. Wa amal wajhus sabi mamnuun, dilarang. Bagaimana yang dilarang? Waslut takbir bi akhir surah. Ini digabung dengan akhir surah. Kemudian wabil basmalati waqaf al-waqf. Dan ketika di sini waqaf. Ini yang tidak boleh. Jadi fahadditsillahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena ini dianggap menjadi waham, menjadi prasangka akan dianggap satu kata dengan isim. Yang tidak boleh. Fahadditsillahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Waqaf pas alam nashrah. Ini yang tidak boleh. Ya, ini sekedar muqaddimah. Berarti masih ada yang lain. Boleh muqaddimah. Tapi tidak, ini kalau hanya seperti ini jenengan tidak akan lanjut. Nanti saya akan ketik ulang, nanti saya berikan ketika pertemuan yang akan datang. Jadi, itu ya. Untuk sementara ini dulu materi yang bisa saya sampaikan, banyak yang akan kita lakukan untuk kita bersama, sama-sama belajar. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang barokah. Itu saja saya mungkin ada ditanyakan lagi. Kalau nggak ditanyakan semuanya rata-rata ya al-musoli, semuanya perutnya sudah berbunyi.